Ternyata menjadi populer harus ada perjanjian dengan setan. Yang benar, ini dia. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Konspirasi hangat saat ini tentang Bohemian Grove Society. Grup ini dibilang grup pemuja setan yang memiliki pengikut artis maupun pejabat di Amerika Serikat. Adanya seorang petinju, Ryan Garcia, yang mengaku telah diculik oleh grup ini dan mereka melakukan ritual-ritual tertentu. Seperti apa Grove Society ini dan apa tujuan mereka? Saksikan penjelasannya bersama Ustadz Rahmat Baikuni hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Cerita Untungs ya. Senang sekali ya kita di setiap part full episode dari yang kita tampilkan selalu ada komunikasi atau juga mungkin bisa dibilang memancing untuk diskusi. Dan ini menarik ya. Berarti teman-teman memang menyaksikan atau juga menyimak dengan baik gitu ya. Mengenai setuju, sepakat atau tidak itu kita kembalikan kepada teman-teman semuanya. Tapi yang kita harapkan teman-teman juga kembali akan mengulik apakah benar atau enggak atau gimana. Tentunya mudah-mudahan ini akan menjadi wasilah dari hidayah. Baiklah, di momen sebelumnya saya bilang bahwa apakah untuk menjadi populer atau terkenal harus punya perjanjian dengan setan atau harus punya perjanjian dengan satu kelompok tertentu. Langsung aja kita ngobrol dengan guru kita, Ustadz Rahmat Baikuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Waduh, sehat juga. Alhamdulillah. Berbicara mengenai tadi yang saya sampaikan, karena belum lama ini ada satu pertandingan tinju yang lumayan heboh lah di dunia, di dunia online ya, antara Ryan Garcia sama Devin Haney. Devin Haney ini sendiri adalah petinju mu'alaf yang tidak terkalahkan dalam beberapa puluh kali gitu kan. Ryan Garcia juga bagus juga, dia cuma baru kalah sekali, anak muda gitu juga, pukulannya cepat dan kencang gitu ya. Ada satu momen di mana tiba-tiba dia menghilang dan kemudian nggak bisa diakses, termasuk sama handphonenya juga nggak bisa diakses. Kemudian dia muncul mengatakan dia diculik oleh Bohemian Grove katanya. Dan dia melihat bagaimana pengorbanan, dikorbanin bayi dimakan pas segala macam. Dia bilang seperti itu gitu. Sacrifice. Ada kayak begitu gitu. Nah, kemudian entah hilang lagi atau bagaimana, dia kemudian muncul lagi dengan sosmednya. Jadi orang dengan karakter berbeda. Jadi orang yang benar-benar kayak orang halu. Statementnya benar-benar di luar dari, pokoknya udah di luar yang dia omongin kemarin. Katanya dia kan ngelihat ini segala macam. Tiba-tiba nongol lagi dan berubah. Orangnya jadi yang posting sembarangan, postingnya nakal gitu kan. Lagi sama wanita lah, lagi ini segala macam gitu. Posting bukan kayak orang atlet profesional. Orang mau bertanding, dia sehari bisa 5 kali ngepost gitu. Sampai orang nyakarin dia akan kalah nih, sepertinya gitu kan. Sesumbar terus gitu. Udah gitu ya pokoknya nggak layak lah untuk konsumsi postingannya. Ketika bertanding, menang dia. Ketika bertanding menang gitu, dan Garcia ini menang gitu. Kemudian orang pada kemudian heboh gitu ya, bahwa dia langsung populer, terkenal, kemudian langsung peak banget gitu. Yang dia bisa taklukkan adalah fansnya Devin Haney, fansnya dan juga Illuminati. Dia bilang gitu. Pokoknya itu jadi sebuah ini, wah tambah naik gitu. Nah ini menarik ya, karena ketika saya apa sebenarnya Bohemian Grove itu saat kalau saya googling bahwa orang-orang populer di Amerika tuh datang ke sana gitu, dan nggak boleh bawa handphone, nggak boleh bawa segala macam, itu kayak secret society yang cuma orang-orang tertentu yang diundang ke sana, dan ada sesembahan gitu, sembahannya entah macam-macam, ada yang bilang dilempar api lah, ada yang dimakan apa segala macam. Saya karena nggak tahu, tapi itu karena beredar TikTok, saya dengar gitu aja. Nah, saya bingung nih, sebenarnya ada berbagai macam sekte yang jenis seperti ini. Apa yang Bohemian Grove termasuk juga, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala sahbihi wa ala. Ini satu materi yang sebetulnya sempat muncul di tahun 2024, 2025 pasca WTC dihancurkan. 2002? WTC kan 2001 ya. 2001. Nah, sejalan kan jadi peristiwa WTC ini menjadi pasal terakhir yang menyambungkan semua pasal secara utuh tentang konspirasi dunia.
Saat itu saya belum berpikir tentang apa nih yang akan menyambungkan tentang dengan antara Ajazil, kemudian juga Samiri, kemudian semua ritual-ritual itu, dan dari dulu sampai sekarang. Nah, terjawabnya itu dengan hancurnya WTC, dan dari situlah terbongkar semuanya, seperti menyala semuanya. Nah, sampailah pada apa yang kemudian kami satukan dengan tim itu. Oh, seperti ini. Bahwa 1000 tahun terakhir sebelum hari kiamat itu adalah 1000 tahun yang paling sakral bagi mereka untuk mendirikan singgasana Tuhan mereka. Ya, siapa mereka ini? Mereka ini adalah sekte pemuja Dajjal yang mereka mengabdikan hidup mereka baik secara pribadi ataupun secara entitas etnis atau sebuah bangsa untuk iblis dan Dajjal. Dan ini merupakan keberhasilan iblis dan Dajjal sejak Allah takdirkan mereka bertemu. Ada satu momen yang menarik. Ini udah lama sekali saya baca, ini udah sejak 2001 lah. Jadi ketika iblis berambisi untuk menyesatkan manusia, dia berpikir bahwa dia tidak akan bisa sempurna mewujudkan ambisinya karena dia adalah makhluk yang tidak terlihat, makhluk yang tidak kasat mata. Dia membutuhkan makhluk yang kasat mata, makhluk yang nyata, sosok yang nyata yang dia menjadi kembaran dia seutuhnya. Allah berikan istidraj lah, rangsangan. Lahirlah Samiri yang lahirnya sama ya, sama-sama dilahirkan di negara atau di bangsa yang dihancurkan, diazab karena perintah Allah melalui tangan malaikat Jibril, sama-sama masih bayi ketika dihancurkan bangsanya, sama-sama diselamatkan malaikat Jibril. Kalau Ajazil dibawa ke alam malakut, hiduplah bersama para malaikat. Kalau Samiri dibawa ke Pulau Sokotra, sama-sama dibesarkan oleh malaikat Jibril, sama-sama dipanjangkan umurnya, sama-sama diberikan kelebihan. Betapapun bangsa jin Ajazil, Allah berikan kelebihan. Salah satunya ketika dia beriman tidak maksiat seumur hidupnya, ribuan tahun, sampai Jibril pun hampir kalah imannya sama dia, Ajazil. Dan malaikat pun kagum dengan kehebatan iman Ajazil ini. Kemudian begitu pula Samiri dari bangsa manusia, dia diberikan kelebihan, ya, kecerdasannya 60 tahun di atas akal jenius manusia. Allah pertemukan mereka di segitiga Bermuda. Apa yang dikatakan oleh Ajazil? Ajazil itu nama aslinya, bagus namanya, Azazil yang dimuliakan Allah. Ya, dia mengatakan, hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak aku diturunkan dari surga ke dunia, di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Kalimatnya saudara kembarku. Maka panggillah dia oleh kalian sebagai Paman Sam. Panggillah dia oleh kalian sebagai Paman Sam. Apa yang terbayang dalam benak kita ketika mendengar kata Paman Sam? Oh, Amerika dong. Amerika. Dan percayakah kita kalau Rasulullah menyebut nama Amerika? Apa tuh? Ada dalam hadis dari Abu Hurairah. Gimana? Yang disembunyikan oleh Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu sempat Abu Hurairah kan sahabat yang diklaim dan diyakini oleh para ahli hadis sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, betapapun hanya 5 tahun hidup bersama Rasulullah menjelang wafat. Beliau adalah sahabat yang kemudian sejak masuk Islam itu tahosus bersama Rasulullah SAW, belajar dari Rasul, jadi murid santrinya Rasulullah SAW. Nah kemudian beliau banyak meriwayatkan hadis. Nah menjelang wafatnya beliau mengatakan, demi Allah aku mendapatkan 2 bejana ilmu dari Rasulullah SAW. 1 bejana ilmu sudah aku sampaikan semua, namun 1 lagi aku sembunyikan karena aku khawatir ketika aku menyampaikannya kalian tidak akan faham. Dan kalau ilmu ini, bejana ilmu ini aku berikan pada orang yang tidak tepat, maka ini akan berbahaya dan aku akan leherku menjadi taruhannya. Nah, ketika di dalam kemudian Abu Hurairah mengatakan, tapi sekarang kalian sudah menyaksikan aku akan mati sebentar lagi dengan izin Allah. Dan aku takut menyembunyikan ilmu Rasul, maka sekarang aku sampaikan. Nah, ketika disampaikan, betul lah. Kenapa Abu Hurairah menyembunyikan? Karena sahabat nggak akan paham. Rasulullah dalam hadis itu menyebutkan Al-Hir, menyebutkan Jerman, menyebutkan Amerika. Hir Hitler, Jir Jerman. Kalimatnya gimana? Itu tentang perang akhir zaman. Akan terjadi perang akhir zaman setelah 1300 Hijriah, setelah 1400. Jadi ada 3 perang akhir zaman yang akan terjadi. Perang ke-1, ke-2 yang terjadi di 1300-an, 1400-an. Di perang dunia pertama ada seorang laki-laki yang bernama Hir dari negeri yang orang-orang menyebutnya Jerman. Kemudian tidak lama muncul sebuah negara pelacur dunia yang ratu dunia, dari negeri pelacur yang bernama Amerika. Nah, Amerika, Hitler, kemudian ada Saddam Hussein juga disebut, juga Anwar Sadat juga disebut oleh Rasul. Dan nama-nama itu asing bagi para sahabat sehingga Abu Hurairah menyembunyikannya.
Tapi menjelang wafat Abu Hurairah menyampaikannya karena takut menyembunyikan ilmu. Dan itu semua murni tentang akhir zaman. Ini kalau dibahas harus satu pertemuan khusus. Oh, benar juga tuh. Nah, karena nyambung dengan Imam Mahdi dan apa yang akan kita ceritakan ini. Loh, memang itu disebut banget namanya itu. Disebutkan. Dan itu ditemukan di sebuah manuskrip yang sekarang ada di Perpustakaan Nasional Turki, Istanbul, Turki. Ada satu manuskrip yang diyakini itu ditulis di zaman para para tabi'in, muridnya para sahabat, muridnya Abu Hurairah, abad kedua Hijriah, pas itu. Oh, berarti memang konflik ini sudah diprediksi ya, maksudnya orang-orang bahkan sosok-sosoknya, bahkan negaranya. Nah kan betul. Tadi kita ketemu kan Samiri, kemudian dibilang panggillah dia paman. Nah, paman sana. Sejak saat pertemuan itulah mereka kemudian merencanakan untuk menguasai dunia, menghancurkan Islam bersama-sama dan memperbudak bangsa Yahudi sebagai bangsa pilihan mereka. Nah, kemudian dibuatlah step by step untuk 1000 tahun terakhir sebagai masa di mana mereka menguasai dunia. Nah, pada saat itu nanti pada akhirnya akan terbentuk the new world order, tata dunia baru di mana manusia yang ada di muka bumi ini sudah mereka atur. Harus terdiri dari 33 degrees, harus ada 33 kasta. Kasta tertinggi adalah kasta para okultis, kasta para penyihir. Nah, siapapun penyihir bisa hebat, dahsyat, dan bisa melakukan hal di luar nalar manusia jika sudah melakukan perjanjian hidup dan mati dengan iblis. Salah satunya David Copperfield, David Mindbreak, ya. Kita bagaimana bisa mereka sehebat itu? Itu karena mereka sudah melakukan perjanjian dengan iblis dan dajjal. Kalau dipikir-pikir ya itu apa namanya? Di momen itu kan mereka bilang ini the new world order saja. The new world order. Karena berarti the old ordernya Islam nih kan? Itu kan setelah kejayaan Islam berarti kan? Sebelum. Bahkan sebelum. Kejayaan Islam itu adalah menghancurkan semua mimpi itu. Dan battlegroundnya adalah Palestina. Palestina, gitu. Karena Palestina ini jantung dunia. Nah, jadi 33 kasta itu kembali ke yang tadi. Itu yang pentingnya ada kasta yang ke-33 kasta para penyihir dunia, okultis. Karena Dajjal sendiri penyihir kan. Nah, penyihir-penyihir ini dimunculkan supaya nanti manusia sudah akrab dengan sihir, sehingga ketika Dajjal datang dengan sihirnya, manusia tidak kaget. Justru manusia berharap Dajjal itu datang. Karena manusia akan memandang bahwa Dajjal itu sang juru selamat dari fitnah akhir zaman. Maka ini dikembangkan menjadi sebuah doktrin agama, dogma-dogma agama yang seolah-olah Dajjal ini menjadi sosok suci. Dajjal ini Mahdinya berarti? Mahdinya mereka? Bagi mereka, disebutnya sang juru selamat lah. Kalau kita Imam Mahdi memang. Yahudi menamakannya Mesias, kemudian orang Nasrani menyebutnya Mesias atau Al-Masih, orang Majusi menyebutnya Al-Muntazar, Al-Mahdi Al-Muntazar gitu ya. Nah, itu semua merupakan sebuah antitesis ketika Islam menjadi sebuah tesis yang benar dan fakta yang benar, dengan fakta yang benar, yaitu akan kembalinya khilafah tegak. Nah, maka mereka bergerak untuk menguasai dunia dalam 3 ranah: simbol, ritual, dan arsitektur. Tiga-tiganya ini muncul dalam satu momen, dan itu untuk menjadi sebuah bahasa mereka berkomunikasi antar sekte dengan kode ya, dengan kode-kode tertentu. Dan semua itu merupakan kode Illuminati yang jelas bagi mereka, tahapannya step by stepnya, hingga pada akhirnya mereka akan melakukan sebuah ritual besar untuk menyambut the God who's waited. Nah, nanti ritualnya akan bersatu nanti di Palestina. Akan dilakukan penyembelihan sacrifices sapi merah yang diberi nama Red Heifer. Nah, sapi merah. Nah, itu dilakukan ketika mereka sudah mulai melakukan pembangunan kuil suci mereka, Beit Solomon mereka. Dan itu adalah persis di atas Masjidil Aqsa dihancurkan. Dan inilah data-data yang dipegang oleh Hamas, sehingga Hamas punya alasan kenapa harus menggagalkan semua ritual itu. Wah, loh. Jadi kalau dulu mungkin kalau kita dengar ya, banyak yang teman-teman dengar di beberapa tahun yang lalu ya, ketika ada kisah seperti ini dianggap ya halu gitu ya. Ada sapi merah segala macam. Tapi sekarang buktinya benar bahwa Israel mengirim sapi merah dari Texas. Aduh, sudah ada. Udah ada, dikirim lagi, heboh nih. Jadi pengiriman sapi merah. Berapa? Ada 5. Kalau salah sapinya ada 5. Ada 4 atau 5-an gitu pokoknya. Karena yang di bawah itu akan 5. 5 ya? Menunggu sapi terakhir yang dia betul-betul sapi jantan yang berwarna merah. Nah, itu endingnya di situ nanti. Kalau nggak salah sapi jantannya sudah ada.
Udah ada sapinya. Yang berwarna merah juga, Iya, tanpa cacat, tidak pernah, sama dengan yang betinanya juga. 4 betina ini tidak boleh, tidak pernah dikawinkan, tidak cacat, tidak digunakan untuk membajak apapun dan tidak, pokoknya dirawat di Emang khusus untuk itu. Khusus untuk itu. Sacrifices. Kalau di TikTok ada sampai gambarnya, segala macam pengirimannya gitu ya. Ya, nah ini kan mereka percaya akan ada sapi merah ini menjadi bagian dari ritual gitu kan. Dan proses ritualnya itu akan ada penyembelihan. Tapi sebelum penyembelihan itu kan ada track sebelumnya kan. Nah, itu ritual agung di akhir zaman nanti. Nah, nanti ada ritual-ritual yang secara rutin mereka lakukan di tempat-tempat tertutup dan rata-rata di hutan. Rata-rata di hutan itu. Rata-rata di tempat yang tidak dijangkau oleh manusia, di tempat-tempat mereka melakukan retret ya. Di hutan-hutan, tapi hutan itu mereka sulap menjadi tempat yang religius, tapi adem, nyaman, dan orang susah untuk mengakses ke sana. Nah, disitulah mereka melakukan sacrifices dan ritual untuk dewa-dewa mereka. Ini yang mungkin banyak orang belum tahu ya. Kabarnya pesan tersebut sudah sampai ke teman-teman Palestina, bahwa katanya akan mereka melakukan awal dari ritual tersebut tanggal 8 Oktober gitu kalau nggak salah, atau 9 Oktober atau tahun berapa gitu. Makanya mereka dulu ini tanggal 7 gitu untuk menyerang, jangan sampai ritual dimulai gitu, karena Haikal Solomonnya sudah pembangunan sudah dimulai juga gitu kan. Kalau sampai dijalankan maka Aqsa akan dihancurkan kan begitu. Nah, komplitnya gimana Ustaz? Jadi kalau yang data yang saya coba dapatkan terkait dengan itu, kalau ritual resminya untuk terkait dengan sacrifice, pengorbanan sapi merah untuk mensucikan kuil mereka dan membangun kuil mereka, dimulai dari membangun fondasi kuil dan disucikan, itu di interval Maret sampai Juni 2024. Tepatnya 29. Nah, itu ritual di mana sapi-sapi itu akan digiring ke sana. Nah, kalau kita datang ke Yerusalem itu ada Bukit Zaitun, Mount of Zaitun, Olive Mount. Nah, di sana ada altar yang berbentuk digambar ukiran matahari. Nah, sudah ada tuh. Sudah dan saya kalau ke sana memang kalau umroh plus Aqsa ya, destinasi terakhir itu. Kita foto di situ dan itu semua agama hadir di sana. Semua agama dan semua bangsa di sana. Kemarin itu ada yang dari Korea, ada yang dari Cina, ada yang dari Amerika, ada yang dari Amerika Latin. Ya, semua pada ke sana. Dan itu memang destinasi seluruh dunia. Ideologi ataupun secara dunia wisatanya ya. Nah, kemudian untuk melakukan ritual tadi yang diklaim dimulai 29 Maret sampai Juni itu kan harus ada persiapan. Nah, Hamas itu menyerang di saat mereka bersiap-siap untuk melakukan itu. Dan tanggal 1 Oktober itu saya masih di Yerusalem, saya masih di Al-Aqsa bersama beberapa jamaah. Itu subhanallah saya kaget, belum pernah saat saya menyaksikan selama saya ke Al-Aqsa, ke Masjid Al-Aqsa itu orang-orang Palestina sebanyak itu melakukan tasyakur binikmah, melakukan Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi. Mau di Al-Aqsa ataupun di Al-Khalil Ibrahim itu banyak sekali. Saya tanya, "Min aina anta ji'ti?" "Ana min Filistin, min ayyi qism, min ayyi distrik?" "Min Ramallah, min Bethlehem, dari Ariha." Itu dari semua datang, yang nggak ada dari Gaza. Yang nggak ada dari Gaza. Emang nggak bisa kan ya? Nggak bisa masuk. Semua dari tepi barat, ya dari Ramallah, Turkalim, Nablus, Jenin, kemudian dari Al-Khalil ya. Nah, mereka kumpul semua. Loh, bisa diizinkan? Oh, makanya kami begitu diizinkan, kami langsung merayakan mensyukurinya. Kemudian besoknya hari Jumatnya itu ada perayaan Paskah juga. Kan di Al-Aqsa itu di alun-alun di Yerusalem Old City itu ada 3 distrik. Ada wilayah distrik ini untuk distrik Yahudi, ini untuk Nasrani, ini Muslim. Masing-masing tidak boleh bersatu dan tidak boleh mengganggu. Nah, orang-orang Nasrani melakukan ritual Paskah di hari itu, hari Jumat. Nah, besoknya Sabtu Agung, Yahudi melakukan perayaan Sabtu Agung tuh, ya, the Great Sabbath. Nah, tiga-tiganya melakukan acara itu. Kok bisa mereka melakukan ritual ini? Dan Yahudi itu paling banyak harinya karena hampir setiap hari selama seminggu itu melakukan itu sampai tanggal 7 Oktober itu terjadi peristiwa itu. Ya, tanggal 5 kan saya mendarat kembali ke Indonesia. Tanggal 1 saya masuk Jordan. 3 hari di Jordan, di Yerusalem, di Amman Jordan, di Yerusalem, bukan Yerusalem Hotel ya.
di Jordan. Dari Jordan baru saya pulang ke Indonesia, meledaklah tanggal 7 tadi, memang ada alasan. Nah, kemudian selain alasan ritual itu yang akan dihentikan oleh Hamas, Hamas juga menyaksikan bahwa ada 300 terowongan di bawah Masjidil Aqsa. Oh, iya. 300 terowongan. Dan ini sebetulnya dibongkar dulu oleh Syekh Riyad Solah. Beliaulah orang yang pertama menemukan 300 terowongan yang dibuat Yahudi sejak mereka mengokupasi sampai hari ini. Tujuannya apa? Itu tujuannya apabila nanti ada gempa 6 skala Richter misalnya paling besar, itu ambruk Masjidil Aqsa, buru-buru akan mereka gantikan dengan Bait Solomon, haikal suci mereka. Nah, ritual penyembelihan sapi merah itu adalah untuk mensucikan pondasi dan alat-alat untuk membangun kuil suci. Kuil suci itu hanya akan dibangun dengan unsur-unsur yang semuanya terlibat dalam kesucian, maka harus disucikan. Yang mensucikannya itu adalah darah sapi merah itu. Waduh. Jadi memang darah sapi merah ini dibutuhkan untuk memulai pembangunan itu. Dan itu merupakan ritual besar, yang nanti, mohon maaf, si aktornya ini yang akan memulai memimpin. Berarti mereka yakin sebetulnya aktornya sudah ada, the God Who's Waiting-nya sudah ada, Mesiah, Al-Masih atau Al-Mahdi Al-Muntazor. Maka Syiah pun sibuk sekarang. Ya, kemudian orang Kristen pun sibuk. Nah, orang Kristen kan beraliansi dengan Yahudi. Syiah pun sama. Maka cari panggung, masing-masing cari panggung untuk segera melakukan penyambutan besar kebangkitan agama mereka. Nah, ada step-stepnya yang sebetulnya sejak dulu sudah dilakukan oleh para sekte ini. Salah satunya adalah yang terkenal, ada satu secret society yang terdiri dari para pejabat, konglomerat, pemimpin negara, yang penting seluruh dunia. Itu mereka berkumpul melakukan ritual resmi itu. Mereka diikat dengan satu nama, Bohemian Grove. Yang simbolnya itu adalah burung hantu. Berhala, bagi kita kan berhala. Dan mereka melakukan ritual sacrifices manusia. Bayi. Saya sampai bersuuzon, ini bayi-bayi muslim kan yang mereka ambil, yang mereka curi. Anak-anak Palestina yang mereka curi. Itu kemana? Kemudian organ-organ mereka hilang. Nyuri anak-anak itu bawa kemana gitu ya? Itu yang ditemukan oleh jurnalis Jerman. Bahkan dia membuat sebuah buku. Dan dia meneliti kemana perginya anak-anak, dibawa kemana anak-anak Palestina yang mereka culik. Itu. Dan kan banyak di tepi barat itu. Ribuan kan yang ribuan. Sudah puluhan ribu. Kalau dari dulu udah puluhan ribu. Iya. Ada sisi lain yang mengatakan bahwa Israel ada satu-satunya negara yang punya skin bank. Jadi negara yang punya bank kulit manusia. Jadi mereka berhasil ngulitin manusia. Siapa yang dikulitin itu? Nah, banyak yang bilang mungkin itu anak-anak Palestina yang mereka culik yang nggak pernah dikembaliin itu sana, atau juga mungkin human organ juga. Iya, itu semuanya ada. Begini, memang qadarullah ya, ini Allah sudah menentukan melahirkan bangsa yang terbaik di Palestina. Memang secara fisik saya sendiri teruji kalau ke sana, cantik-cantik, mulus-mulus kulitnya, ganteng-ganteng. Memang mereka hidup di tanah yang Allah berkahi, ardil mubarakah, diberkahi dengan berkah alamnya. Mungkin salah satunya adalah pengaruh zaitun itu. Ya, selain pengaruh genetik, tapi karena bagaimana pengaruh zaitun, minyak zaitun yang bisa membuat mereka memiliki kulit yang bagus, organ yang bagus, dan fisik yang bagus. Luar biasa. Berarti kualitas organnya organ-organ terbaik ya. Mereka lah yang kemudian dijadikan sebagai korban sacrifices. Nah, bisa jadi makin nyambung nih ya. Nah, itu yang dilakukan di ritual para anggota Bohemian Grove. Ya, saya pernah mendapatkan data itu tahun 2003 kalau tidak salah. Setelah PTC hancur kan kami berdiskusi dengan teman-teman. Dapatlah data itu. Ada George Bush Senior, ada di sini, Henry Kissinger ada di sana, ada Bill Clinton, Ronald Reagan, itu semua. Dan itu yang dari Amerika, belum yang dari Eropa, bahkan dari Asia pun ada. Dan yang saya khawatir di Indonesia pun ada. Nah, kalau memang gayanya seperti itu kan mungkin ya ini menyebar kemana-mana gitu. Menyebar. Jadi ini mungkin ya mau bikin tandingannya akidah kita ini, tandingannya mereka harus bersatu ya ibaratnya untuk tandingan khilafah itu. membuat apa namanya tren segala macam. Tren, kan. betul. Nah, yang uniknya ini apa namanya? Kalau lagi saya lihat itu, karena dari awal dari tadi waktu ada Paman Sam tadi, kemudian namanya juga Sam, Firaun di situ dulu bangsa juga bangsa Samarian sekali. Yes.
itu sama nggak? Itu kan Sumeria. Sumeria. Oh, itu Yeah. Samiri gitu Samiri. kan. Yeah. Kemudian kalau kita nggak sepakat sama Yahudi, antisemit. Padahal Semitnya itu dari anaknya Nabi Nuh ya kan gitu. Terus kalau kita ke sana tuh kan di Washington DC kan yang pusatnya hal itu kan. Iya. Itu kan Smithsonian gitu kan. Semuanya ada kode-kodenya gitu. Dan bahkan kalau ada kode itu dibilangnya semiotik. Iya. Gitu. Jadi kalau ada kode-kode mata, kode bentuk A yang semacam itu, kemudian huruf G gitu. Iya. Kemudian jangka gitu kan. Itu artinya apa masing-masing Ustaz? Ya, itu sebetulnya bahasa instruksi, kode-kode untuk melakukan sebuah instruksi. Itu tugas. Instruksi untuk melakukan sebuah tugas besar, dan kode-kode itu menyatu antara kode huruf, kode angka, kode simbol, itu bersatu, dan itu masing-masing punya fungsi. Masing-masing punya fungsi. Ya, sebagai contoh ini. Sebagai contoh ya, ini silakan, ini memang debatable, dan ini saya berani mengatakan ini karena saya sudah bersama teman-teman mengambil beberapa data, kita diskusikan, dan hasil diskusi ini kita blow up ke masyarakat lewat jamaah-jamaah pengajian. Tragedi WTC itu sebetulnya sudah dirancang, dan yang tadi WTC itu sendiri dibuat sudah dirancang oleh mereka. Memang sudah dibuat untuk dihancurkan. Untuk dihancurkan. Dan WTC itu merupakan simbol pertemuan iblis dan Dajjal di segitiga Bermuda. Ya, iblis Dajjal kan mengatakan, hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak aku diturunkan dari surga ke dunia, di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Kenapa dikatakan saudara kembar? Karena sama-sama dilahirkan di negara yang dihancurkan Allah, karena memang mereka dari Ajajil, dari bangsa jin yang dimurkai Allah karena melakukan maksiat, sehingga dihancurkan. Dan ketika bangsanya dihancurkan, mereka sama-sama masih bayi, sama-sama diselamatkan oleh sosok yang sama, malaikat Jibril. Seolah Jibril menjadi ayah bagi mereka, sehingga mereka dipersaudarkan oleh Jibril. Ajajil dibesarkan di alam malakut sampai dia menjadi iblis, ya, tidak mau sujud. Dan Dajjal pun dibesarkan di Pulau Sokotra. Dia bernama Samiri karena lahir di Samirah, Palestina. Dan iblis itu selalu memanggil satu suku kata pertama, Samiri Sam. Samiri Sam, Angkal Sam itu dari situ. Kata-kata Angkal Sam. Nah, sama-sama kemudian juga punya kemampuan, Allah berikan kemampuan, dan sama-sama dipanjangkan umurnya, sama-sama mengaku Tuhan yang maha tinggi. Jadilah angka 11, jadilah WTC. Dan ini kalau diterjemahkan angka 11 kan jadi 911. 911. Dan peristiwa itu kan September 11 ya, September 11. Kode semua itu ya. Dan di pagi hari kode. Nah, saya pernah menemukan kode juga. Jadi ketika WTC dihancurkan, kan heboh seluruh dunia. Nah, kalau tidak salah seminggu sesudah peristiwa WTC itu, berarti tanggal 15 September lah kurang lebih, saya dapat data dari Boston. Nah, ceritanya beda, bahwa saya punya, waktu saya tinggal di sebuah tempat, sebuah wilayah. Nah, di wilayah itu saya wilayah pendidikan lah. Ya. Dan di wilayah pendidikan itu saya tinggal dengan seorang mahasiswa yang saya itu masih kuliah. Nah, dosennya punya adik yang sedang S2 di Boston. Di Boston ini ramai. Di Boston ini ramai bahwa ditemukan nomor seri penerbangan pesawat yang menabrak menara utara dari WTC itu. Iya. Nomor seri itu ada Q33NY. Saya cari saat itu, saya sedang membaca biografi sang maestro dari Microsoft itu siapa? Bill Gates. Nah, karena siapapun yang bergabung dengan society ini, dari kalangan apapun, dia bisa terkenal, dia bisa maju, berubah, dan bisa cerdas dalam waktu singkat. Padahal tadinya orang yang biasa saja, tapi bisa berubah istimewa, super dalam waktu singkat seketika. Dan dia bisa unggul dalam hal apapun, di bidang olahraga kah, politik kah, ekonomi kah, artis kah, dan sebagainya. Yang penting komitmen dengan mereka. Iblis dan Dajjal tadi. Nah, maka siapa Bill Gates ini? Dan kenapa dia langsung terus tidak ada yang menghalangi dan tidak ada yang menyaingi? Dan dia betul-betul dimanjakan dan dibesarkan kehebatannya. Nah, salah satunya bahwa ketika dia membuat sebuah sistem fonetik dalam Microsoft itu menggunakan biblical theory, biblical code, biblical symbol. Ketemulah simbol-simbol tadi. Nah, saya cari Q33NY, apa maknanya ini? Karena setiap huruf, setiap simbol itu punya instruksi untuk melakukan sebuah tugas atau sebuah peristiwa besar. Nah, maka Q33NY pun
ada setiap simbol ada pesan yang dilempar di dalam peristiwanya. Ketika saya blok Q33NY, lalu saya rubah fontnya menjadi Wingdings, maka luar biasa. Hasilnya apa? Huruf Q berubah menjadi gambar pesawat. 33 menjadi menara kembar. Ya. N berubah menjadi simbol ini bintang itu. Betul ya. Itu bukan simbol satu mata, simbol bajak laut tengkorak. Dan dia itu simbol David Star. Nah, simbol David Star sendiri itu merupakan pertemuan iblis dan dajjal. Iblis kan dia mengaku Tuhan. Tuhan dalam filosofi agama Ardi itu disimbolkan dengan segitiga. Makanya Firaun membuat piramida. Di Amerika Latin ada zigurat. Dan di Asia ada candi. Itu semuanya segitiga. Simbol manusia, interaksi manusia dengan Tuhan yang maha tinggi di langit itu merupakan. Maka di puncak altar inilah nanti dilakukan sacrifices. Nah, segitiga ini menjadi simbol suci mereka untuk ketuhanan. Nah, iblis dia dari atas, dihidup di langit kan, ingin berkuasa di bumi, mengarah ke bawah. Samiri pun sama, dia makhluk bumi yang ingin berkuasa sebagaimana penguasa langit. Allah takdirkan keduanya bertemu di segitiga Bermuda, menjalir David Star, bintang yang ada dalam bendera Yahudi. Dan kenapa harus berwarna biru? Itu simbol bangsawan. Di dalam kitab Imamat Levi, bahwa raja-raja dunia harus dari bangsa mereka dari dinasti Lewi. Siapa dinasti Lewi? Nabi Musa alaihissalam. Jadi Lewi. Di atas Lewi ini adalah anak laki-laki dari 6 bersaudara, dari anaknya Nabi Yakub dari istri yang pertama, Ya'la. Nah, itu semua sudah diatur oleh mereka. Nah, maka dibuatlah sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi, ya, untuk kontrol kebudayaan, kontrol populasi, untuk mind control juga diarahkan ke sana dari berbagai macam kalangan. Dan instruksinya sudah jelas lewat simbol-simbol ritual dan arsitektur. Nah, konser-konser musik yang diadakan oleh mereka itu merupakan ritual pemujaan, ibadahnya mereka kepada iblis dan dajjal. Dan kalimatnya itu mereka bahas, mereka bisa dicerna langsung. Contohnya dalam lagu yang tadi dikatakan Umbrella, yang artisnya Rihanna, kemudian ada lagi come to my umbrella, Ella. Datang ke sini. Ella itu penggambaran Tuhan. Ella itu Ella bisa kepanjangannya Elahim atau Elia. Gitu. Eli itu kan Tuhan. Yudas Iskariot ketika disalib, dia melihat Nabi Isa diangkat ke langit dan dia sudah diserupakan Allah menjadi Nabi Isa alaihissalam. Surat An-Nisa ayat 157, dia melihat Nabi Isa diangkat ke langit. Hanya dia yang melihat dan dia berseru pada Nabi Isa, Eli Eli lama sabachthani, Tuhanku Tuhanku kenapa kau tinggalkan aku. Eli itu Tuhan bahasa mereka, bahasa Ibrani-nya. Nah itu dipelesetkan karena orang Yahudi sudah sejak dulu tuh suka melesetkan lisan mereka untuk mengaburkan bahasa agar orang tidak mudah mencernanya. Tersirat jadi. Harifunal kalimah mawadih, kemudian apa istilahnya, mereka merubah lisan sehingga kayak ra'ina menjadi ru'unah di dalam Al-Quran juga, dan itu disinggung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian mengatakan ra'ina ketika kalian ingin mendapatkan perhatian Nabi kalian, tapi katakanlah unzurna, perhatikanlah kami. Kenapa? Karena orang Yahudi yang pertama mengatakan itu maksudnya bukan ra'ina, lihatlah kami, tapi ru'una. Ya, busuknya kamu, ya, kotornya kamu, sehingga Allah tegur kamu. Karena orang-orang para sahabat ketika di Madinah itu melihat Yahudi mengatakan itu kepada rahib-rahib mereka, seolah begitu cara hormat mereka pada rahib. Sahabat mengikuti menggunakan kata-kata itu pada Rasulullah. Nah maka dan Rasulullah kaget, kok mereka mengatakan begitu. Dibongkar sama Allah dengan turunnya surat Al-Baqarah itu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu unzurna, la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Hai orang-orang beriman, jangan kau katakan ra'ina, tapi katakan unzurna. Kenapa? Ra'ina ini adalah kebiasaan Yahudi untuk mengejek. Bayangkan, rahib mereka sendiri mereka ejek, mereka perlakukan dengan cara yang tidak baik. Adab mereka tidak ada. Nah, itu diikuti sahabat tanpa ilmu, maka Allah tegur itu. Pada akhirnya kemudian Jibril menyampaikan dan Rasul menyampaikan bahwa ra'ina itu artinya ru'una, busuk kamu, buruk kamu, sia goreng maneh mah bahasa Sundana gitu. Jadi mereka tuh pakai itu berarti semiotik itu budaya mereka berarti. Budaya mereka.
Berarti dengan simbol-simbol kata-kata tersembunyi dengan Betul. maksud-maksudnya gitu kan. Iya. Berarti benar Ustaz yang mengenai World Trade Center ini saya juga pernah baca dulu ya mengenai rahasia uang $1 itu kan. Betul. Yang katanya uang $1 ini sepanjang apapun nggak akan pernah diganti. Betul. Karena di situ pesan-pesannya banyak banget seperti yang untuk cerita tadi kan, dari piramidnya, mata satunya ada semua tuh kan gitu kan. betul. Apa namanya? Odomus ordo apa gitu pokoknya. Novus Ordo Seclorum. Nah, itu tulisan itu bahasa Latin, bahasa Ibrani. Bahasa Inggris kan The New Order, tata dunia baru. Dan ada piramidanya, ada 33 tingkatan. Menunjukkan 33 kasta. Di mana setiap kasta memiliki karakter yang berbeda. Karakter yang spesifik. Nah, teman-teman mungkin yang baru nonton gitu kan, pembahasannya halu nih. Bebas aja sebenarnya. Tapi uang $1 itu bukan sesuatu yang tanpa niat bikin kayak gitu. Mungkin bisa langsung googling aja uang $1 bentuknya seperti apa, kenapa nggak diganti-ganti, dan tulisan itu maknanya apa. Mereka melakukan itu dengan niat berarti kan. Betul. Dengan niat ingin menguasai dunia. Dan kemudian bahkan ada pembahasan bahwa World Trade Center sendiri sudah dirancang untuk dihancurkan. Di balik uang $1 itu. Iya. Makanya ada beberapa hal yang saya curigai. Pertama, kenapa terjadi di waktu pagi, di saat matahari terbit? Kenapa? Karena ritual mereka terkait dengan dewa matahari. Itu di California, di Montreal, di Monterio, itu hutan yang mereka sulap menjadi tempat mereka melakukan retreat dan ritual itu, yang ada berhala besarnya berupa simbol burung hantu. Nah, ritual-ritual itu selalu melibatkan api. Dan api ini kan unsur terbesar dari matahari. Nah, kenapa harus api dan matahari? Karena yang mereka sembah ini adalah dewa matahari. Kenapa? Siapa dewa matahari yang sesungguhnya? Ini menarik. Kalau versi saya coba ini melakukan sebuah penelitian yang panjang. Kemudian saya tafakur, saya minta pertolongan dari Allah, dan bagaimana menyembuhkan beberapa peristiwa saya ukur dengan Quran dan hadis yang sahih tentunya. Hasilnya luar biasa. Ketika Ajazil, dia tidak mau sujud kepada Allah. Allah beri gelar dia iblis kan. Allah bertanya, "Mama mana akang tujadi? Mama mana akang tasjud li Adam ait amartuk?" Apa yang membuat kamu tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Keluar kesombongannya kan. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Allah murka kan. Keluar kamu, tidak pantas kamu sombong di hadapanku. Innaka minas saghirin, sesungguhnya engkau termasuk yang aku laknat, aku kutuk. Dia dikutuk menjadi iblis dalam bentuk ular naga. Sosok naga pertama itu adalah bentukan iblis, diturunkan dari surga di Dastamaisan, Basra di Irak, dalam bentuk seekor ular naga besar, punya tanduk, bisa mengeluarkan api dan berbicara. Tapi kalau di kita kan dikenalnya itu budayanya dari Tiongkok ya, naga itu. Sebetulnya semua budaya begitu di seluruh dunia. Dan memang seluruh dunia mengagungkan dewa matahari. Di zaman Nabi Ibrahim ada Namrus, dia mengaku sebagai titisan dewa matahari. Makanya selalu ada simbol matahari di kepalanya sampai semua dewa, termasuk di mana lagi, di Irak ada Namrus, di Iran ada Ahura Mazda, dewa matahari. Bahkan orang-orang Zoroaster ini melakukan pengajaran agama Zoroaster mereka dengan selalu menghadirkan api. Nah, trik api ini mereka sebut magic, bahasa Inggris, bahasa Arabnya majusi, yang pakai huruf sin. Nah, kemudian di mana lagi, di Amerika Latin ada 3 suku bangsa yang menyembah dewa matahari. Suku Aztec menyembah Viracocha, dewa matahari, dengan ziguratnya sama. Haikal kalau bahasa kita. Kemudian suku Inka menyembah dewa Inti, Brasil kalau tidak salah. Kemudian ada suku Maya menyembah dewa Kukucan. Semuanya dewa matahari. Jepang ada Amaterasu, ada Dewi Amaterasu, Dewi Matahari, tapi itu perempuan, yang katanya diceritakan bahwa dia adalah lahir dari titisan mata kiri Izanagi. Kemudian dia mewujud menjadi wanita yang kemudian berketurunan menjadi kaisar Jepang sampai hari ini. Ya. Oh, jadi kaisar Jepang sekarang ini keturunan dari. Makanya disucikan banget. Waduh, disembah. Kayak disembah gitu. Ya, kalau nggak bilang sesuatu yang ada hubungannya dengan gaib, Jepang yang ini aja masih percaya gitu berarti kan. Buktinya sistem kerajaannya masih begitu kan. Ini menarik guys, bahwa kalau nggak salah apakah ini relate dengan tanpa menyinggung keyakinan berbeda ya, bahwa
kepercayaan paganisme itu, penyembah berhala, penyembah beda matahari itu seseorang yang diagungkannya itu lahir tanggal 25 Desember. Yang lahir tanpa ayah gitu kan. Beberapa dewa-dewa Zeus dan semua dewa-dewa tersebut itu lahirnya pun tanggal 25 Desember gitu. Sampai akhirnya saya kalau googling teman-teman gods yang 25 Desember gitu ya. Maksudnya gods itu dewa-dewa gitu ya. Itu keluar banyak banget Ustaz. Betul. Banyak banget itu ternyata ini dewa-dewa kepercayaan pagan yang lahirnya dari perawan semua. Betul. Ini legendanya begitu. Tapi ini mungkin bisa ditelaah atau dipelajari teman-teman semuanya. Banyak sekali kok kecocokan atau juga mungkin hal-hal yang kok relate ya gitu. Dan biasanya ketika memberikan penyembahan dengan tanda duri-duri gitu di kepalanya sebagai bukti matahari. Apa benar? Iya, betul. Itu selalu dikaitkan dengan matahari dan cahaya. Matahari, cahaya dan api. Coba lihat dalam musik-musik Illuminati. Koreografinya ada piramida, ada api yang dilempar, kemudian ada cahaya dan ada satu segitiga satu mata. Itu ritual penyembahan untuk Tuhan mereka, the God who's waiting. Wow, padahal disangka di entertainment itu adalah template grafis. Bukan, itu setiap template grafis itu ada mata satu, ada segitiga, ada api, ya, ada cahaya. Kalimatnya pun itu merupakan tantra dari mantra-mantra yang mereka dibikin syair seolah-olah itu adalah syair musik. Ada yang langsung, ada yang kalau di reverse itu kalimatnya jelas. Iya, banyak tuh lagu-lagu yang di reverse ternyata ada pesan di belakangnya. Salah satunya we serve Satan, we serve Satan, we serve Satan. Kalau di reverse kalimatnya, tapi kalau di biasa itu kayak lagu yang enak. Ketika dibalik, dia menggunakan alam bawah sadar orang untuk menerima berarti ya. Itu dia. Nah, kenapa bisa seperti itu? Dihilangkan kesadarannya. Ada ritual meminum darah dulu. Bisa darah manusia untuk yang kelas secret society Bohemian Grove, atau di kalangan orang-orang rendahan yang kasta terendah, mungkin darah kelinci. Dan itu yang pernah saya dapatkan dari pengakuan seseorang yang pernah menjadi mantan pengikut sekte pemuja Dajjal di Bandung, Jawa Barat. Di seluruh Indonesia ada, seluruh dunia ada ya, di Bandung ada. Dan itu di kalangan pemuda remaja. Iya, remaja kenanya. Luar biasa. Apa mungkin itu yang membuat bahwa Muslim disarankan untuk nggak mendengarkan musik? Di balik lirik-lirik itu ada pesan-pesan gitu. Sebetulnya kalau musik memang tergantung dari efeknya ya. Dan memang ada alat-alat yang memang Rasulullah tidak suka dilarang. Namun ada musik yang sebetulnya orang mungkin menyebutkan musik, tapi Rasul tidak melarangnya. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, para sahabat menepuk bejana dan melantunkan syair-syair Tola al-Badruan itu kan sambil melepuk rebana. Nah itu kan musik juga. Nah, jadi dalam konteks musik yang mana, jadi kita tidak bisa mengenal itu. Bahkan penyair pun ada penyair. Nabi Daud kan bersair dalam menyampaikan agamanya. Nah, ada pun setan juga sama, mereka menggunakan para penyair yang berdusta, banyak dosa untuk menghipnotis manusia. Nah, tapi bagaimana manusia kok bisa menerima pada sekelas pemimpin negara, ilmuwan, ya, orang-orang cerdas? Karena mereka dihipnotis sebelumnya, ketika mereka meminum darah manusia, darah kelinci lah. Nah, yang paling rendah adalah mereka yang, mohon maaf ya, tapi tidak semua, sekali lagi ini hanya oknum saja, karena tidak semua klub-klub motor itu sesat, tidak. Ada yang soleh-solehnya kan, ada yang hijrahnya juga kan. Di antara mereka ada yang diarahkan ke sana. Kalau di Bandung ini, Jawa Barat ini, ke situs Gunung Padang, itu ritual haji mereka ke sana. Apa beneran ada tuh? Di situs Gunung Padang. Bahkan ketika sampai di gunung, ini pengakuan mereka yang mantan di sana dan kemudian hijrah dan kajian bersama kami. Dulu saya pakai motor itu. Saya harus membawa pacar saya datang ke sana, membaca mantra-mantra, dan nggak tahu dari mana mantra-mantra. Dan itu mantranya sama. Dan artinya itu kalau diterjemahkan, itu untuk sang dewa api. Dan ada api unggunnya dulu. Mereka membawa kelinci ini disembeli, lalu darahnya diminum secara bergiliran. Lalu setelah terhipnotis sama mereka, nah di saat itulah mereka melakukan halo tadi, berpindah dimensi ke dimensi gaib. Di situ mereka bisa melihat Dajjal, bisa melihat masyarakat secret society tadi. Tapi ngomong soal Gunung Padang, di Netflix itu habis ada satu tayangan juga, mungkin Ustaz lihat juga ya kan, yang di Netflix itu mengenai tempat-tempat masa lalu yang bersejarah, dan ternyata Gunung Padang lebih tua daripada
Mesir, piramida gitu ya. Mesir. Gitu. Iya, piramida Mesir. Dan setelah digunakan komputer gitu secara grafis bahwa bentuk Gunung Padang itu ternyata lebih sophisticated daripada cuma gedung gitu doang gitu. Betul. Jadi batu-batunya tersusun secara rapi, panjang, lebih luas gitu. Dan ini sebuah kode gitu, kayak ibaratnya kayak sesuatu yang memang ada tujuan yang bangun itu gitu. Nah itu yang sampai sekarang juga mungkin nggak paham kali orang sekitar situ, kali ini kok bisa ada piramid tengah hutan kayak gini gitu kan. Nah itu ada apanya, Sat? Ya itu sebetulnya tempat di mana mereka melakukan ritual. Dan jadi begini, contohnya di Yunani menyembah dewa matahari namanya Helios. Nah mereka melakukan ritual-ritual untuk mensucikan dan mengagungkan dewa mereka dengan melakukan ritual tertentu dan sacrifices itu di tempat tertentu. Bahkan Yunani ini khusus membangun sebuah kota untuk dewa Helios, namanya Heliopolis. Heliopolis. Nah kota ini mereka bangun untuk dewa mereka. Nah yang tertua ternyata justru di Jawa Barat, di Indonesia. Dan di Jawa Barat ini berdiri kerajaan besar yang sebetulnya ini menjadi pokok dari penyebaran tersebarnya paham-paham dewa matahari ke seluruh dunia. Oh, jadi awal dari sini juga gitu. Ini mohon maaf sekali lagi. Ini calon diskusi kita. Dan maka saya sebagai orang Sunda yang lahir di Jawa Barat pun perlu mengkaji ini. Sampai ada tokoh yang mengatakan bahwa Sunda ini bukan nama etnis tertua di Jawa Barat, tapi merupakan sebutan untuk dewa matahari. Sunada. Sunada. Ada. Sunada, api agung yang abadi. Api agung yang abadi, matahari. Kenapa harus matahari? Kok bisa peradabannya berbeda zaman, berbeda benua, dari Irak sampai ke Indonesia, sampai ke Asia. Itu menyembah dewa yang sama-sama lahir di 25 Desember dan sama-sama dari perawan, tidak punya ayah. Ya. Kok bisa sama itu? Karena oknumnya sama. Siapa? Iblis dan Dajjal ini. Begini, ketika Iblis dilaknat oleh Allah, menjadi dikutuk Allah menjadi orang yang terhina, ahli neraka, jadi naga. Dia meminta naik banding pada Allah. Aku terima kutukanmu, hukumanmu kepadaku ya Allah. Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan sesatkan manusia, aku akan halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Siratal mustaqim. Nah, kalimatnya menarik. La aqudanna lahum siratal mustaqim. Pakai lam taukid dan nun taukid saja, artinya dia sungguh-sungguh akan melakukan itu. Dan itu hampir 90%, sudah hampir 100% terjadi. Berhasil. Kenapa saya katakan demikian? Baik, siratal mustaqim. Apa arti siratal mustaqim? Secara bahasa, siratal mustaqim diartikan sebagai jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi konteksnya seperti apa jalan yang lurus itu? Nah, kalau kita lihat ayat yang lain, karena ayat Quran itu kan yusadiqu ba'duhum ba'dan. Membenarkan yang satu dengan yang lain. Nah, siratal mustaqim itu ternyata artinya adalah tauhid. Itu ada banyak surat, ada beberapa surat. Yang pertama dalam surat Ali Imran ayat 51. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratal mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, sembahlah Dia. Inilah siratal mustaqim itu. Dalam surat Maryam ayat 36, dalam surat Yasin 6162, ayat 6061, kemudian dalam surat Az-Zukhruf, Inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratal mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, sembahlah Dia. Inilah siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim itu sebetulnya artinya adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah. Itu arti siratal mustaqim. Lalu kita kaitkan dengan kata-kata si Ad-Dajjal. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Karena Engkau telah menghukum aku tersesat. Bukan menyesatkan aku, itu terjemahan yang salah. Yang benar adalah menghukum aku tersesat. Aku terima. Akan aku halangi mereka dari siratal mustaqim. Artinya akan ada sosok lain yang disembah selain Engkau ya Allah. Nah. Siapa sosok yang disembah ini? Dewa matahari. Dan dewa matahari ya bagi orang Yunani, Romawi itu lahirnya 25 Desember. Kenapa harus 25 Desember? Kenapa? Jadi sekali lagi ini mitos alegoris matahari. 25 Desember. Jadi mohon maaf, Yesus tidak lahir di bulan Desember. Iya, banyak juga tahunnya. Itu lahir dan itu bertentangan dengan Bible Lukas, Bible Matius ya. Di Bible Lukas dikatakan Yesus lahir ketika para pengembala kambing mengembalakan kambing di padang rumput. Sementara di wilayah Bethlehem, Nazaret, Ariha, Palestina itu kan di bulan Desember, musim dingin, bahkan sejurung salju turun. Pertanyaan, mungkinkah mengembalakan kambing di musim salju? Ini kontradiksi antara doktrin Natal 25 Desember dengan
Bible Lukas. Di Bible Matius dikatakan 3 raja Majusi mencari di mana Yusuf dan Maria berada. Maka terlihatlah di langit yang cerah bintang berekor mengarah ke sebuah rumah. Maka diyakini rumah itulah tempat di mana Yusuf dan Maria berada. Ketika sampai ke sana, maka 3 pendeta Majusi ini menemukan Maria sudah menggendong Yesus. Pertanyaannya, di musim salju, mungkinkah langit cerah dan bintang terlihat? Kan tidak. Nah, ini kontradiksinya. Nah, kenapa harus 25 Desember? Di bulan Desember matahari bergerak ke arah selatan, mendekati ufuk. Di tanggal 22, 23, 24, 3 hari 3 malam mati, tidak bergerak. Nah, tanggal 25-nya itu bergerak ke arah utara, berganti arah. Ya, naik 1 derajat berganti arah. Itulah yang ditunggu-tunggu, tanda musim dingin berakhir. Dan itulah yang ditunggu oleh mereka dengan kelahiran matahari 25 Desember. Sunrise, sun god, Sunday. Maka Sunday menjadi hari di mana mereka menyambut lahirnya Dewa Matahari. Sunday jadi Sunada. Waduh. Berarti Jepang juga negara matahari terbit tuh ya. Itu juga jangan-jangan. Siapa nama sama dewanya dia? Dari mana? Jepang? Amaterasu. Dewi Amaterasu, perempuan. Kemudian di Mesir ada Horus. Di mana? Di seluruh dunia kan, Yunani ada Helios kan. Ya, kemudian dan menariknya di Yunani ini ada ritual yang sampai sekarang tidak hilang. Apa itu? Untuk mengagungkan Dewa Helios, itu kota-kota kecil itu mereka melakukan ritual pawai obor, pawai api. Jadi api itu di obor itu dibawa oleh orang-orang kuat mereka. Kalau bahasa itunya olahraganya atlet ya. Dibawa diarak keliling kampung, berganti kampung, ganti penerima sampai ke Bukit Olympus. Di Bukit Olympus mereka membuat obor besar yang apinya dari yang tadi itu diambil dari api suci dari tempat di mana mereka sucikan sampai ke Bukit Olympus, diterima oleh kaisar. Dinyalakanlah obor raksasa. Selama obor raksasa itu menyala apinya, mereka melakukan berbagai macam ritual atraksi untuk Dewa Matahari mereka. Olimpiade dong. Itu dia. Itu halnya. Di situ saya paham apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Latataba'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhiran hatta yadkhulu ad-dakhla juhra dabila taba'tum. Sungguh kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Halus sekali. Tidak terasa maksudnya. Tiba-tiba kita umat Islam terjebak dalam sistem mereka. Sampai pun mereka masuk ke lubang biawak, kalian ikut juga. Subhanallah. Saya mentafakuri kenapa harus mengatakan lubang biawak, tidak lubang buaya. Allahu Akbar. Cerdasnya Rasulullah. Pertonahnya Rasulullah. Biawak itu kalau bikin lubang itu kan dengan sungutnya. Dengan cakar dulu, bukannya dengan sungutnya gitu. Karena lubangnya itu sebesar tubuhnya. Jadi kalau dia masuk dari satu lubang, keluar dari lubang lain. Itu biawak. Yang kedua, biawak kalau sudah maju nggak bisa mundur. Kenapa? Ada sirip di atasnya kan. Kalau maju ngelipet dia bisa maju, tapi kalau mundur nyangkut dia. Artinya siapapun yang terjebak dalam konspirasi Yahudi dan Nasrani tidak bisa keluar. Mati dan masuk dari satu pintu, keluar dari pintu lain, nggak tahu siapa dia ini sebetulnya. Kok nggak jelas tiba-tiba berubah gitu. Mirip Ryan Garcia tadi dong ceritanya. Itu dia. Luar biasa. Itulah hebatnya mereka. Dan mereka bisa mencuci otak. Brainwashing. Karena mereka melakukan they really control our life. They control our mind, our soul, and our brain, and our life. Kontrol populasi lewat topik-topik yang mereka sebar lewat media mereka. Luar biasa. Inilah sistem Dajjal, hampir sempurna. Dan kita nggak terasa ikut dalam sistem ini. Itu kata Rasul tadi, sejengkal demi sejengkal kalian mengikuti mereka. Hatta law dakhalu juhra dabin taba'tumuhum. Sampai pun mereka masuk ke lubang biawak, Rasul sebut biawak, sehingga jelas konspirasi mereka. Ini sebuah pola yang mungkin kalau saya rasa bisa jadi dalam bentuknya itu mereka juga kan meng-create media. Gitu. Ketika di-create media itu maka akan jadi semacam FOMO. Kalau nggak ikutan, ya nggak ikut, ya nggak keren gitu kan ibaratnya kan. Betul. Ya kan misalnya satu ajang besar yang sekarang kita tahu ini kan seperti ajang yang diakui dunia gitu kan. Semuanya ikutan,
Enggak taunya tuh ritual pemujaan gitu. Kita kan nggak pernah tahu kan gitu kan. Seolah-olah itu hanya olahraga saja. Jadi Dan pernah Piala Dunia itu, wah simbolnya itu banget. Gitu. Simbolnya itu banget. gimana tuh? Kalau nggak salah ketika di Afrika 2010. Simbolnya itu simbol kepala burung Horus. Dan ritualnya itu ritual Kabalah. Pengagungan Dewa Matahari. Ada apinya. Ada apinya. Itu untuk ritual yang bisa dilakukan di Afrika. Karena memang di Afrika saat itu 2010 Piala Dunianya. Tapi memang banyak Afrika Selatan. penyanyi-penyanyi yang sekarang atraksi panggungnya, video klipnya itu dengan simbol-simbol itu, api, mata satu, segitiga, itu jadi sesuatu yang bisa dibilang seolah-olah menjadi trennya atau pakemnya gitu. Secara nggak langsung kita kebawa ke sana gitu, seperti walaupun kita bilangnya nggak ikut ritualnya, tapi kita ikut FOMO-nya. Jadi ikutin gayanya mereka, keseruannya, lifestyle mereka. Nggak terasa, nggak tahu kita ikut ritual dia kan gitu. Memang masuknya melalui tren gitu, kayak mereka kepengen dipopulasi dengan tren gitu. Ada tren-tren LGBT. Iya betul. Ya, orang rasanya memang ada juga pasti orang muslim yang ikutan itu kan gitu. LGBT, kemudian juga child free apa segala macam. Betul. Gitu untuk menekan populasi gitu. Tapi namanya umat muslim banyak anak banyak rezeki kan. Kawin melulu gitu. Malah yang ikutan gitu populasinya turun, Islam tambah naik kan gitu. Qadarullah. Nah ini menarik Ustaz. Dari sisi untuk terkenal atau populer ada perjanjian dengan setan. Iya. Kejadian World Trade Center sendiri itu sudah diprediksi oleh The Simpsons gitu kan. Iya betul. Nah, kan? The Simpsons Family ya. Bahkan di beberapa, saya dulu kan suka banget musik rock saja. Jadi simbol-simbol bentuk font yang bentuknya segitiga itu sesuatu yang tren gitu saat itu. Ada yang saya suka tuh Dream Theater gitu kan. Kemudian ada Angels and Airwaves gitu kan. Bentuknya kayak gitu. A, Fa gitu Dream Theater begitu semua. Ada yang pakai jangka gitu, kemudian G segala macam. Dan bahkan penabrakan World Trade Center itu ada satu band namanya Def Leppard. Def Leppard ini fontnya begitu juga, tajam-tajam gitu juga. Ada albumnya yang Pyromania itu pesawat nabrak gedung gitu. Nah, kemudian ada satu band juga nih, hit juga tuh, Blink-182. Nama albumnya itu Take Off Your Pants and Jacket. Bentuknya itu pesawat, celana panjang 2 kebalik ini, gitu. Dan jaketnya G. Glory itu. Tapi itu sebelum kejadian World Trade Center. Iya. Itu semua kejadian sebelum. Jadi kayak semacam kayak code gitu. Bahwa akan dia udah tahu duluan gitu kayak gitu. Apa itu juga termasuk itu? Termasuk gitu. Termasuk. Saya yakin termasuk. Pernah mendengar ini ilmu Illuminati Card Game? Oh, iya. Jadi ada itu dibuat oleh Steve Jackson dari Amerika Serikat tahun 95. Dia merilis akan membuat Illuminati Card Game, permainan Illuminati yang seperti kartu-kartu yang biasa. Nah, ada gambarnya, ada tulisannya, satu namanya atau kodenya atau apa. Itu dibuat tahun 95. Nah, dia ditangkap oleh FBI dan ditanya oleh CIA dan kemudian siapa kenapa kamu membuat ini? Tidak lama kemudian dia dilepaskan. Dan itu dirilis keluar. Salah satu dari itu tentang WTC dihancurkan ada di situ, tentang apalagi pandemi COVID-19 juga ada. Kemudian juga Pentagon dihancurkan juga. Kayak rencana-rencana terbuka tuh. Yang kartun-kartun itu kan gambarnya. Betul. Dan itu terjadi. Yang dia bikin ada tren zombie. Tren zombie. Manusia kayak zombie dirasuki oleh virus tertentu dan tuh orang-orang sibuk untuk merawat manusia. Itu gambarnya ada. Yang belum terjadi adalah hancurnya menara yang ada jam-jamnya, kayak Big Ben di London. Apakah itu merupakan cara di mana mereka akan menghancurkan London? Tidak. Yang dia bisa tuh kontrol gempa gitu pakai mesin. Nah, itu dia, betul. Itu entah bocor atau sengaja dibocorkan. Itu sebetulnya sebagai test water sih. Ada nggak orang yang jeli dengan keberadaan mereka dan pergerakan Dajjal gitu? Ada nggak? Nah, kalau ada, di mana orangnya? Siapa orangnya? Waspadai. Dan itu juga merupakan alat cara mereka mengukur ini manusia tuh ngeh tidak dengan proyek mereka. Nah, sehingga mereka ketika respon manusia seperti ini, berarti lanjutkan tahapan ini sampai tahap ini dulu, berhenti dulu, coba diberikan tes dulu manusia ngeh apa enggak gitu.
aware apa enggak tentang mereka. Oh enggak, lanjutkan lagi sampai pada akhirnya case yang terakhir. Oh jadi mereka tuh melihat bahwa manusia ini nurut-nurut aja, nggak paham, gitu, bodoh gitu kan. Betul. Ketika pun ada yang melawan, itu diciptakan antitesis. Seolah-olah dia ini berbohong. Dan atau media, halu gitu. Atau halo. Jadi orang-orang tidak percaya, padahal ini benar. Maka betul kata Rasulullah, yusaddaqu fil kadhib wa kadzabu fil shadiq. Orang-orang yang benar didustakan, yang jujur didustakan, yang orang yang benar dibohongi, pendusta yang pembohong dibenarkan. Ini kan sebenarnya kalau di dunia entertainment ya, waktu terbuka gitu, terreveal gitu ya, bahwa kodenya mereka ketika itu di panggung begini, misal satu mata gitu kan, atau di panggungnya begini gitu kan, ngasih kode-kode gini, kebukalah siapanya. Justru yang populer-populer semua yang ngelakuin itu kan. Tapi ini sebuah kode di antara negara, ternyata katanya ada kodenya. Setiap negara yang ada tower apa namanya, batu menhir gitu katanya, itu adalah negara yang komplisit gitu, negara yang sudah ada dalam kendali mereka. Ada betul. Nah, simbol-simbol yang muncul di negara itu menandakan bahwa hegemoni mereka sudah eksis. Sudah ada di situ. Kalau simbol itu sudah eksis, berarti di negara itu sudah tercipta sistemnya, orang-orangnya sudah ada, tokoh-tokohnya dalam berbagai macam sistem. Maka bukan hanya satu simbol, ada simbol politik, simbol hukum, simbol ekonomi, sosial budaya, bahkan ada simbol ideologinya. Oh, ya kan bentuk-bentuk seperti itu kan kayak tugunya di Washington DC ada juga. Di mana? Di Inggris ada, di Perancis ada, gitu kan. Nah, di Indonesia ada India. Namanya Prakarsa Monas itu siapa? Nggak tahu ya. Dan di atasnya api kan? Di atasnya api ya. Dan bundaran HI itu satu mata kalau dari atas. Bukan hanya itu. Itu di Jakarta. Di tempat lain ada. Di Jawa Barat atau di mana ada. Di Jawa Timur ada juga, di Madiun ada juga. Kira-kira sebenarnya tujuannya apa sih, Zat? Ketika semua orang nih seperti sudah seragam menganggap satu kebenarannya teknis yang itu, atau juga mungkin dengan bahasa seperti itu gitu kan. Sekarang kan sepertinya kalau di dunia entertainment, kalau mau sukses begitu gitu ya. Kalau di Indonesia ada nggak sih itu? Ada. Kode-kode aja deh, Zat, apa gitu. Di bidang keagamaan ya, ada gerakan-gerakan tertentu yang mengusung satu pemikiran, dan satu pemikiran itu jelas-jelas mengaburkan pemikiran yang sebenarnya di dalam Islam. Maka diadakan diskursus, seminar-seminar untuk mengaburkan itu. Nauzubillah ya, yang saya kagetkan ini kok ini terjadi di institusi pendidikan Islam tinggi gitu. Dan itu pernah terjadi seperti itu. Kayak contohnya saja bahwa ada bagaimana mereka mencoba untuk mengaburkan Islam secara maknawi dari pemikiran kita umat Islam, terutama generasi muda mahasiswa. Mereka mengatakan bahwa jilbab itu budaya Arab, ya, bukan syariat Islam. Andai Islam turun di Yogyakarta, maka jilbabnya adalah kebaya gitu. Itu sampai disampaikan dalam sebuah seminar itu untuk melakukan deislamisasi. Untuk melakukan sebuah gerakan deislamisasi ini di bidang agama, Nah, andai saya hadir saat itu, mungkin saya akan bertanya pada panelisnya, doktor dari mereka yang pahamnya liberal sekali. Gimana kalau Islam turun di Irian Jaya di Papua? Kira-kira jilbabnya seperti apa? Masa koteka? Logikanya di mana gitu? Nah, kemudian ada Islam anonim di sebuah kampus. Itu tiap provinsi ada untuk lembaga yang sama. Jadi orang-orang dari kalangan pendidikan Islam tinggi, gelarnya doktor, mereka dicuci otaknya, dimasukkan ke lembaga tadi untuk melakukan deislamisasi, ya, counter religi, ada counter kultur juga, budaya, mereka munculkan budaya-budaya yang aneh gitu, dan budaya itu jelas memuja kepada satu bentuk, satu oknum tertentu, itu juga ada. Nah, kemudian di bidang olahraga, bersama tadi kita sampaikan ada kode di Olimpiade. Olimpiade tingkat dunia kan, tingkat benuanya ada Asian Game, ada SEA Game, ada Asian Game, sampai ke tingkat daerah kan, dan ritualnya sama gitu. Kalau paham ini sebenarnya masuk ke Indonesia dari tahun berapa udah lama? Apa sebelum kemerdekaan? Di saat kemerdekaan itu terjadi, maka terbacalah semua itu. Gitu.
Ada tokoh yang dikenal nggak? Ada, bahkan tokoh itu menjadi nama pahlawan yang kemudian menjadi nama di jalan-jalan besar, jalan-jalan utama. Pengusungnya? Oh ya, padahal dia itu adalah pengusungnya. Waduh, Saya mau tidak bisa sebut namanya. sebut salah nih, waduh. Tapi ini menjadi rahasia kita teman-teman semuanya, bisa di googling sendiri atau dicari tahu ya. Yeah. Mudah-mudahan akan menjadi satu yang menarik aja untuk kita bahas ya, bahwa sebenarnya ujung-ujung dari semuanya adalah untuk Mau silakan. Ujung dari semuanya adalah kita tuh lupa sama Allah. Intinya itu. Jadi pembicaraan kita ini bukan kemudian nanti pikirannya terlalu jauh segala macam. Ujungnya adalah kita mengingatkan bahwa pengalihan kita terhadap Allah tuh banyak gitu, atau juga mungkin untuk melalaikan kepada Allah tuh ternyata banyak banget dari segi apapun, dari segi entertainment, dari segi politik apa segala macam, itu ternyata banyak jenisnya dan semuanya menarik dan kita nggak berasa gitu saatnya. Jadi kesimpulannya apa saat? Supaya kita tuh nggak termasuk ke dalam mangsa atau konsumsi dari pergerakan mereka ini. Iya. Kita wajib, makanya kenapa Rasulullah memerintahkan kita untuk banyak memperdalam agama dalam arti membaca Quran, memahami ayatnya, artinya, kemudian ditanyakan maksudnya kepada ahlinya, dikaji, kemudian bagaimana ditafsirkan dengan hadis sehingga kita paham, dan lalu kita konversikan kepada kehidupan sehari-hari. Nah, sebetulnya itu semua merupakan cara kita untuk bisa mengenal mana yang benar, mana yang tidak, sehingga ketika kita tahu yang benar kita ikuti, mana yang tidak kita jauhi. Pesannya itu sebetulnya. Ya benar. Pesannya itu. Dan itu memang sangat halus sekali. Dan itu terkadang dari sesuatu yang mungkin kita latah juga melakukan dan kita tidak sadar. Contohnya aja, ketika ada musibah tertentu, call 911, call 911. Ya, ada kebakaran apapun, call 911. Yang disebut 911, Tuhannya hilang, Allahnya hilang. 911 ini siapa? 911, 9 tambah 1, 10, tambah 1 lagi 11. 11 itu adalah simbol bertemunya iblis dan dajjal sebagai Tuhan yang maha tinggi, dan itu disimbolkan dengan WTC itu tadi. Dan itu merupakan tanda di mana 1000 tahun terakhir untuk berdirinya singgasana Tuhan di muka bumi itu sudah dimulai. Harusnya tahun 2000 itu sudah hancur WTC dan bait suci mereka sudah berdiri. Ternyata rencana tidak semulus yang mereka pikir. Ya, makanya banyak yang stres dari mereka. Waduh, Masya Allah. Dan itu merupakan cara bagaimana Allah membuktikan bahwa keyakinan mereka selain Islam itu adalah keyakinan yang utopia belaka. Tapi Islam adalah keyakinan yang benar yang selamat. Dan begitu cara Allah memenangkan Islam dan yakin. Pada akhirnya nanti manusia menyerah. Betul, Islamlah yang benar. Secara global. Sekarang secara pribadi banyak dari berbagai kalangan. Mereka menemukan kebenaran Islam. Dan nanti pada saatnya ketika Islam bangkit dari berbagai macam ranah, bangkit secara bersamaan dengan tokoh yang bersama, dan semuanya menjadi wakil generasi tauhid di akhir zaman. Masya Allah. Kebayang tidak? Dan itu sudah dimulai sekarang ini. Masya Allah. Allah Akbar. Menarik teman-teman semuanya ya. Andaikan Islam itu bukan buatan Allah ya. Tentunya juga seperti saya pernah ulas juga bahwa Islam ini agama yang selalu diintimidasi, yang memeluknya juga kadang di genocide gitu, di pressure, negaranya dijajah, difitnah juga jadi teroris gitu ya. Pokoknya selalu yang gak enak-enak. Gak ada beruntungnya untuk memeluk agama Islam. Tentunya kalau misalnya ini agama buatan manusia sudah hilang dari dulu. Tapi 1400 tahun malah jadi the fastest growing religion in the world. Dan sebenarnya teman-teman semuanya, ini bukan berarti ketika kita bahas ini kemudian teman-teman terus ngulik, pengen tahu ini kemana. Tapi kita sebenarnya biar menggambarkan bahwa bagaimana kita merespon sesuatu ketika kita melihat hal yang begitu kita masih berpikir ulang, jangan-jangan ini adalah tipu daya. Jangan-jangan ini pengalihan teman-teman semuanya. Ini adalah mengajak kita untuk sama-sama ngerespons dengan proper bahwa hati-hati. Jangan-jangan di balik ini ada tipu daya yang membuat kita lalai dari mengenal mengenal Allah tentunya juga. Wah. Terima kasih Ustaz ini untuk waktunya. Insya Allah mudah-mudahan kita akan ada sesi berikutnya. Amin amin. Sepertinya udah mulai banyak yang menunggu tayangan antum nih karena banyak hal yang di luar dari apa yang mereka pahami sebelumnya gitu ya. Benar sekali. Dan tentunya juga teman-teman boleh sepakat, boleh nggak sepakat. Ini hal yang biasa karena dalam dunia ini pasti ada hal yang pro dan kontra, itu hal yang biasa. Dan bagaimana responnya? Responnya kita cari tahu ilmunya lebih baik, teman-teman semua. Mudah-mudahan semuanya mengarahkan pada satu titik yang sama, yaitu tauhid yang benar.
Terima kasih untuk masukannya, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Amin, insyaallah. Sesi berikutnya. Insyaallah. Sampai ketemu lagi teman-teman di Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.